Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita dititip oleh Allah namanya waktu yang luar, waktu yang longgar, jangan sia-siakan waktu itu, Pak. Kita jual, kita wakafkan di dalam Allah, lalu hasilnya adalah dekat dengan Allah. Allah hitungkan kita menjadi hamba yang bersyukur dengan waktu itu. Semoga kalau kita menjadi orang yang diberi amanah, diberi jabatan, diberi tugas, diberi kemampuan yang mungkin orang lain tidak miliki, mari kita bersyukur dengan nikmat itu. Mungkin kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan perkara umat ini lewat di tangan kita. Umat bisa selesai. Mari kita tidak sia-siakan kesempatan hidup ini, karena hidup ini cuma sekali, dan kita akan dipertandingkan di hadapan Allah, Pak. Lewat sebuah timbangan nanti mizan, semua sama timbangannya. Kita akan menemukan wawajadu ma'amilu. Mereka akan menemukan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha. Terkecil apapun, apalagi yang besar, semuanya akan datang di depan kita untuk membela diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya Allah, jamaah sekalian, singkat sekali waktu kita, Pak. Dan mau tidak mau giliran itu pasti kita punya. Antrian ini kita sedang berada entah di nomor berapa. Dan malakul maut tidak pernah mau tahu apakah kita sakit atau sehat, apakah kita tua apa muda. Semuanya dapat giliran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sisa-sisa waktu kita ini berlomba untuk mengisi, Pak. Berlomba untuk mengisi supaya kita tidak menangis yang kelak tangisan itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita duduk menjual waktu kita, sama-sama belajar, dan ini butuh kesabaran tersendiri, ya, karena untuk tinggal di masjid seperti ini, Pak, tidak bisa kalau tidak sabar. Pilihan untuk keluar besar sekali dan lebar pintunya. Tidak ada yang marahi kita, tidak ada yang tegur kita, tidak ada yang absen kita. Ini duduk adalah pilihan, dan tidak bisa jatuh pilihan ini kecuali orang yang bersabar melepaskan mungkin kesibukan yang sia-sia tidak jelas. Alhamdulillah kita masuk di doa setelah wudu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang biasa dan istiqomah dalam mengamalkan ini. Yang hadis Nabi SAW di kitab Bulughul Maram ini, di hadis yang ke-57, masih di kitab Babut Tahara. Ini hadis dari Wa'an Umar. Ya, Umar tentu yang kita ketahui adalah Umar radhiyallahu anhu. Qol, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ma minkum, tidaklah dari kalian, min ahadin, seorang pun, itu kalau dia tawadda, dia berudu, lalu dengan udunya itu fayus bigut al udu, dia perbaiki udunya, ya. Jadi fayus bigul udu, dia perbaiki udunya, dia sempurnakan udunya, baik sempurna dalam cara mencucinya, cara menggosoknya, hitungan-hitungannya.
Ada dua di sini, berudu sempurna. Maka ini hikmah besar tentang masyru'nya menyempurnakan wudu. Tidak sekedar kita berudu, tapi yang dijamin di sini fayus bigul wudu. Fayus bigul wudu. Ya. Dia menyempurnakan wudu. Berarti ada syariat itu menyempurnakan, Pak. Ya. Jadi bukan cuma sekedar menetapkan kewajibannya. Sebenarnya itu wajibnya wudu seperti siraman 1 kali itu sudah wajib gugur. Tapi kalau fayus bigul wudu 2 atau 3 kali itu sunnah. Bapak menggosok 1 kali itu sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau disempurnakan 3 itu sudah fayus bigul wudu. Ya. Kalau bapak ya, kasih begini di kepalanya, ini sudah sah wudunya. Atau begini, itu sudah sah. Tapi kalau dia gosok dari depan ke belakang, belakang ke depan, langsung ke telinganya, dan telinganya ini bagian luar, ini bagian dalam, itu fayus bigul wudu. Kalau dia mencuci mata kakinya, batas mata kaki sudah gugur, sudah sah wudunya. Tapi jika dia lewatkan di atasnya mata kaki, apakah setengah betis, itu fayus bigul wudu. Fayus bigul wudu. Maka para ikhwan sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini satu. Ya. Dan ada kata ma minkum. Nah, ini kum ada tentu khitabnya adalah sahabat. Berarti pasti adalah binaan Nabi, orang beriman. Jadi orang beriman lah yang diberikan kebaikan dan kelebihan atas sebuah pekerjaan fayus bigul wudu. Jadi ada kata minkum yang menunjukkan bahwa kalau bukan orang mukmin tidak kena ini. Bahkan mungkin kalau bukan orang mukmin dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak sah wudunya. Pada saat sudah menyempurnakan wudu, sudah selesai wudunya, summa yaqul, maka dia membaca doa. Ini salah satu doa, Pak, dari sekian banyak doa yang ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Doa yang antara lain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doanya sesudah berwudu menurut hadis yang disampaikan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan, bukan Muhammadan Rasulullah, apa ya? Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi saya ulangi doanya. Sudah berwudu, asyhadu alla ilaha illallah, dipertegas dengan takkid ini, takkid lafaz wahdahu la syarikalah. Itu penegasan dari la ilaha illallah, dipertegas la syarikalah. Lalu ini namanya syahadatullah, syahadat kepada Allah. Sekarang syahadatu as-sani, yakni syahadatul Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tolong jangan diganti dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Meskipun ada kadang lafaz itu dipakai di tempat lain, tapi untuk doa sesudah wudu ini yang dipakai. Dan kalau perkara ibadah itu, Pak, jangan diganti-ganti. Karena urusan mengganti, menghapus satu kata, menambah satu kata, itu harus ada izin dari yang punya syariat, itu Allah SWT. Satu huruf pun tidak boleh selama tidak ada izin syariat.
Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.